Bumi sedang berteriak. Tanah air kita perlahan-lahan kehilangan roh kehidupan. Hal ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Apakah teologi kita, gereja kita, dan iman kita masih mampu mendengar teriakan bumi? Selama ini, teologi pastoral selalu melihat manusia sebagai yang utama. Fokus pelayanan pastoral kita dan doa-doa kita, semuanya tentang rasa sakit dan perjuangan manusia. Tapi, bagaimana dengan rasa sakit bumi? Bagaimana dengan pohon yang ditebang, sungai yang mengering, dan udara yang tak lagi bersih? Teologi semacam ini ternyata lahir dari warisan yang lama, warisan kolonialisme, yang memisahkan manusia dari ciptaan dan menempatkan manusia, terutama yang kuat, di atas segalanya. Sudah waktunya teologi berubah dari yang berpusat pada manusia menjadi teologi yang peduli bumi. Kita bukan penguasa atas ciptaan lain, kita bagian darinya. Kita lahir dari tanah, kita hidup oleh udara, dan kita disangga oleh air. Maka pelayanan pastoral pun perlu bergerak. Dari sekadar merespons luka manusia, menuju perhatian pada luka-luka bumi. Luka itu nyata, contohnya bisa dilihat jelas di Danau Poso. Proyek pembangunan PLTA di Poso telah mengubah ekosistem dan kehidupan masyarakat. Aku bersama Solidaritas Perempuan Sintorea Poso bersama dengan ibu-ibu ataupun perempuan petani yang ada di desa melakukan advokasi terhadap satu kasus di Desa Solewana, di mana perempuan-perempuan petani di sana terdampak akibat dari aktivitas pembangunan PLTA, pembangkit listrik tenaga air milik PT Poso Energi. Aktivitas yang dilakukan oleh PLTA ini sudah banyak memberikan dampak buruk terhadap perempuan yang ada di sana. Misalnya saja air yang tercemar, kemudian merubah bentang sungai karena melakukan pengerukan, melakukan pemboman dalam air, bahkan menyebabkan rumah-rumah perempuan, tempat tinggal perempuan di sana itu sudah ada yang retak-retak, bahkan sudah ada yang ambruk. Fasilitas umum seperti gereja tempat mereka beribadah itu juga mengalami retak-retak, bahkan pagar di bagian belakangnya itu sudah ambruk karena memang terjadi penurunan tanah karena air sungai itu terus meluap gitu ketika terjadi buka tutup pintu bendungan PLTA Poso. Demi proyek PLTA, sungai dikeruk, air naik, sawah dan padang tergenang, habitat rusak. Lihat kami yang ada di Meko, lihat kami yang ada di Pamona Barat, yang sekarang ini menderita. Yang menyedihkan, suara mereka tak didengar, bahkan gereja pun memilih diam. Tapi warga tidak tinggal diam, mereka membentuk gerakan, membela hak, dan menunjukkan bahwa keadilan harus mencakup seluruh ciptaan. Namun di tempat lain, tepatnya di Kepulauan Aru, kisah yang berbeda muncul. Ketika 28 perusahaan ingin membuka lahan tebu dengan ukuran besar yang mengancam hutan dan komunitas lokal, gereja di sana tidak tinggal diam. Mereka melihat persoalan ini bukan hanya sebagai ancaman ekologis, tapi juga ancaman terhadap kemanusiaan. Ya, secara lingkungan ini akan penghancuran lingkungan yang sangat luar biasa kalau sampai itu terjadi. Karena itu kami lalu bertekad kita harus bergerak, kita harus selamatkan Aru. Kita bisa bayangkan saja kalau hutan kita ini gondol, lalu generasi kita berikut mereka mau bangun rumah kayu susah, lalu kalau sudah begitu dia berdampak ke hasil laut juga, habitat laut, karena ini pabrik besar-besaran. Hutan-hutan yang selama ini di sana itu tetap ada dan lestari,
itu lestari bukan karena dilestarikan oleh pemerintah, apalagi Kementerian Kehutanan. Itu lestari karena memang masyarakat adat di sana menjaga hutan-hutan itu. Gereja memilih berpihak, mengadvokasi bersama rakyat, mengembangkan pandangan teologis yang menyentuh aspek lingkungan, dan memperlengkapi para pendeta untuk menjadi mediator dan pembela kehidupan. Setelah perjuangan selama 3 tahun, masyarakat berhasil menyelamatkan hutan Aru dari eksploitasi. Kisah dari Poso dan Aru menunjukkan bahwa pelayanan pastoral yang membumi sangat dibutuhkan. Dunia ini sedang terluka, bukan hanya manusia, tapi seluruh ciptaan. Maka sudah saatnya kita membangun spiritualitas yang mengakar pada bumi, yang menghormati kehidupan dan mengupayakan keadilan ekologis.